Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisrina Rahedatul Aisyah, kelas 10 akuntansi 4, nomor presensi 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan reaksi terhadap video pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membahas mengenai prioritas pembangunan nasional di Indonesia. Yuk kita simak videonya. Saudara-saudara, pemenang Nobel bidang ekonomi Profesor Amartya Sen pernah menyatakan, syarat mutlak kemajuan suatu bangsa terletak di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itulah sejak awal pendidikan dan kesehatan terus menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan dan program pemerintah. Pendidikan bukan sekedar urusan mengirim anak-anak kita ke sekolah. Pendidikan adalah cara yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan, memperluas kelas menengah, dan membangun Indonesia modern di abad ke-21. Kita bersyukur bahwa sesuai mandat konstitusi, anggaran pendidikan kita telah mencapai 20% lebih dari APBN. Namun kita juga harus mengingatkan kita semua bahwa penambahan anggaran saja tidak otomatis menjamin suksesnya pendidikan. Yang penting, akses dan kualitas pendidikan harus terus terjamin di semua tingkatan. Satu masalah besar yang selama ini kita hadapi adalah banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang cerdas, namun tidak mampu masuk perguruan tinggi. Untuk itu pemerintah telah meluncurkan program inovatif Bidik Misi yang memberikan uang kuliah gratis. Ini adalah bukti bahwa anak-anak kita, apapun latar belakangnya, mempunyai potensi yang luar biasa asal mereka diberikan kesempatan. Untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah juga melaksanakan program afirmasi. Lulusan-lulusan sekolah menengah yang tinggal di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Papua Barat dan daerah perbatasan mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Saya dapat katakan bahwa pemandangan yang paling indah di Indonesia bukan hanya gunung yang tinggi, hutan yang lebat, dan laut yang biru. Pemandangan yang paling indah adalah anak-anak kita yang setiap pagi berjalan ke sekolah dengan seragam yang bersih dan penuh ceria. Kita semua mempunyai kewajiban agar mereka dapat belajar dalam sarana sekolah yang nyaman, bersih, dan sehat. Karena itulah kita terus membangun sekolah baru dan ruang kelas baru, serta merehabilitasi ruang kelas yang sudah rusak. Sejak tahun 2010, melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah, telah diperbaiki hampir 300.000 ruang kelas di seluruh Indonesia. Satu tantangan utama lapangan kerja kita adalah sekitar 49% pekerja kita masih berpendidikan SD. Ini membuat mobilitas ekonomi mereka menjadi sangat terbatas dan berdampak panjang pada produktivitas nasional. Karena itu saya gembira dapat mengakhiri masa jabatan saya dengan berjalannya program pendidikan menengah universal sejak tahun 2012. Insya Allah generasi anak-anak kita akan hidup dalam sistem pendidikan di mana paling sedikit mereka akan mengenyam bukan 6 tahun, bukan 9 tahun, namun 12 tahun pendidikan. Bahkan kita dorong terus agar mereka bisa menikmati sampai perguruan tinggi. Esensinya, kita telah mengubah dan menaikkan program wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Saudara, satu hal yang juga menggembirakan kita semua adalah jumlah anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi terus meningkat secara drastis. Tahun 2004, setelah hampir 60 tahun merdeka, hanya 14 dari 100 anak usia 19 sampai 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi. Sejak itu kita bersama terus mencari dan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah ini. Hasilnya kini dari 100 anak usia 19
tahun, 30 telah masuk ke perguruan tinggi atau 2 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya. Ini tentu sangat berdampak pada pengembangan sumber daya manusia dan baik masa kini maupun masa datang. Inilah modal dasar kita. Saya ulangi, inilah modal dasar kita. Insan-insan Indonesia yang cerdas, berilmu, dan mempunyai keterampilan. Awalnya, saya mengira isi pidato ini hanya membahas program-program pemerintah secara umum. Namun, setelah menontonnya, saya menyadari bahwa pembangunan nasional sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pelajar. Dalam video tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Menurut saya, hal ini sangat penting karena sehebat apapun fasilitas yang dimiliki suatu negara, jika kualitas manusianya belum baik, maka pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian saya adalah ketika beliau menekankan pentingnya pendidikan. Sebagai siswa SMK, saya merasa topik ini sangat relevan dengan kehidupan kami. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi tentang membentuk keterampilan, karakter, dan kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Melalui pendidikan yang baik, generasi muda dapat menjadi lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja dan pengembangan teknologi yang semakin pesat. Selain pendidikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membahas pentingnya kesehatan masyarakat. Menurut saya, kesehatan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan. Jika masyarakat sehat, mereka dapat belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan optimal. Sebaliknya, jika kesehatan masyarakat rendah, maka produktivitas juga akan menurun. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal lain yang menurut saya menarik adalah pembahasan mengenai pengentasan kemiskinan. Dalam pidato tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Saya setuju dengan hal tersebut karena kemiskinan masih menjadi satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Dengan adanya kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang lebih baik, dan pembangunan yang merata, masyarakat dapat memiliki kehidupan yang sejahtera. Menurut saya, isi pidato ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berusaha memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara lebih merata kepada seluruh masyarakat. Selain itu, terdapat juga nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena keberhasilan pembangunan membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Sebagai pelajar SMK, saya merasa bahwa pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Mungkin saat ini kita belum bisa membangun jalan atau memberi kebijakan negara. Tetapi kita bisa berkontribusi dengan belajar sungguh-sungguh, meningkatkan keterampilan, dan menjaga lingkungan, serta mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan begitu, kita juga ikut berperan dalam pembangunan bangsa di masa depan. Menurut pendapat saya, penyampaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam video ini juga cukup jelas, tenang, dan mudah dipahami. Beliau menjelaskan sebagai prioritas pembangunan dengan bahasa yang sederhana, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari program-program yang dijalankan pemerintah. Pesan yang disampaikan juga terasa positif karena mengajak masyarakat untuk optimis terhadap masa depan Indonesia. Kesimpulannya, setelah menonton video ini, saya mendapat pemahaman bahwa pembangunan nasional bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Video ini memberikan pesan bahwa kemajuan bangsa dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama serta memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Sebagai generasi muda, kita juga harus ikut berkontribusi agar pembangunan yang dilakukan saat ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia di masa yang akan datang. Sekian reaksi dan tanggapan saya terhadap video pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang prioritas pembangunan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.